Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di sini di ruang kelas 5 SD Negeri Tigarawain. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Tigarawain, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Tigarawain, terima kasih atas waktunya. Pada siang hari ini saya akan melaksanakan diseminasi atau pengimbasan pada pendidikan guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Banyumas. Saya sendiri Suyatmi dari SD Negeri Tigarawain yang sekarang sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak, sudah memasuki di modul 1.4 mengenai budaya positif. Ya, kemarin saya sudah melewati modul 1 di 1.1 tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yang 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, dan di 1.3 tentang visi guru penggerak. Ya, untuk di 1.4 tentang budaya positif. Ya, untuk acara pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, ketiga lain-lain, keempat penutup. Agar berjalannya acara di siang hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Sebelum saya memasuki ke penyampaian materi, saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu masih semangat di siang hari ini? Semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Untuk menambah semangat, saya punya ice breaking. Ya. Nanti Bapak Ibu menyambung ice breaking, ya. Menyambung kata tapi memakai suku kata terakhir. Ya. Nanti saya contohkan. Saya di orang yang kenal, nanti kita urutan ya. Ya. Satu buku, berarti kan suku kata terakhir ku, tinggal namanya kutu buku atau yang lain seperti yang bebas. Ya. Sudah jelas ya? Dua kata, ya, dengan dua kata. Nanti dimulai dari ibu, nanti bergeser di terakhir Pak Fika. Siap ke? Sudah siap ya? Ya. Saya punya dua kata, bola kaki. I berarti i ya? Iya. Kita bersama makan roti. Roti. Ayo Bu Martin. Ti. tiba saatnya. Tiba saatnya. Nya. Nyantai di pantai. Nyantai di pantai. Hai. Ayo. Yang depan nyantai. Ayo Bu Santi. Ayo Bu Santi, kamu. Ayo. Bisa. Ayo Bu Santi. Bisa. Ayo Bu Santi. Oh, tai lalat. Berarti yang terakhir lak. Lato. Tahu. Yo, makan dulu. Tahu badai. Ayo Bang Mika. Lihat susahnya. Terima kasih. Lebih bersemangat ya Bapak Ibu. Ya. Nanti bisa kita praktekkan di
untuk pembelajaran ke anak-anak cukup dengan 2 kata saja, mungkin lebih enak ya. Sekarang kita masuk ke materi budaya positif. Arti budaya ya. Kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi yang mempunyai arti budi atau akal. Sedangkan dalam bahasa Inggris budaya dikenal dengan kata, ada yang bisa baca? Iya betul, culture, yang berasal dari bahasa Latin ya. Colore yang memiliki arti mengolah atau mengerjakan. Budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang yang dilakukan sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Ya. Untuk pengertian dari budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dari budaya positif itu dapat dieksplorasikan menjadi eksplorasi konsep budaya positif. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon lawan dengan teori kontrol. Yang kedua, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keempat, 5 kebutuhan manusia. Yang kelima ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ya, kita bahas bersama-sama. Yang pertama, perubahan paradigma budaya positif. Menurut Dr. William Glasser dalam control theory, untuk meluruskan beberapa miskomunikasi tentang kontrol ya. Jadi ada beberapa miskomunikasi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kita bahas dari pertama, dari miskonsepsi tidur, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak bakal dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Untuk kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif.
Untuk selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini untuk eksplorasi yang kedua, yaitu berupa stimulus respon lawan dengan teori kontrol pandangan tentang dunia. Ya, di situ ada dua bagian. Di bagian sebelah kanan itu stimulus respon tentang dunia. Nah, kalau yang sebagian di bagian kiri itu yang menurut teori kontrol tentang dunia. Jadi kalau umpamanya di nomor 1, realitas atau kebutuhan kita itu sebagai manusia sama. Tetapi kalau menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Kemudian kalau kedua, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Begitu juga dan kita mencoba mengubah orang. Nah, kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Untuk yang keempat, orang lain bisa mengontrol saya atau diri kita. Tapi di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan, baik itu perilaku positif maupun perilaku yang negatif. Semuanya itu memiliki tujuan. Untuk yang kelima, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi untuk di teori kontrol, ya Anda atau kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Itu dua pandangan. Nah, sekarang kita masuk ke disiplin. Kira-kira apa arti dari disiplin? Ya, monggo Pak Agung. Patuh teratur. Oh, patuh teratur, ya. Ada yang lain? Tepat waktu, ya. Bareng jawabnya. Bagaimana Bu Ferry? Sama, tepat waktu. Mungkin ada yang lain? Sesuai aturan, ya. Semua jawabannya benar. Tapi apa arti disiplin? Ya, mari kita bahas bersama arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar makna. Ya, asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia harga. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Kita sering mendengar kata disiplin, ya. Apa sih yang terbayang dalam di benak kita, ya? Atau apa yang terlintas di benak kita, ya? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, ya. Tadi yang sudah disebutkan, ya. Tata tertib, ada teratur, ada kepatuhan pada peraturan, ya. Seperti yang tadi Bapak Ibu sebutkan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Gini pembuatan, ya. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali, ya. Sebenarnya itu hukuman itu bukan salah satu dari budaya positif yang menuju ke disiplinan. Dalam budaya kita, makna
seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, sebagai contoh, kita sebagai seorang pendidik atau guru kadang ada peraturan dituntut harus tepat waktu. Ya, kadang itu mungkin di sebagian orang ada juga yang aduh saya menjadi tidak nyaman. Sebenarnya bukan seperti itu ya. Itu sebagai wujud dari budaya positif. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, jadi dari perilaku manusia yang disiplin itu benkon dipuji atau mendapat penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, yang namanya hukuman dan ketidaknyamanan itu adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan itu akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan sebenarnya. Mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Nah, untuk yang kedua, disiplin itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yaitu ini adalah merupakan yang perlu dihindari. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya. Apabila saya berangkat rajin tiap hari, itu nanti saya mau dapat apa? Seperti itu. Reward atau hadiah atau ada pujian. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapat pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapat hadiah, pengakuan atau imbalan. Ya, seperti itu. Kalau mungkin kita berangkat kasih biar dapat pujian, biar dapat penghargaan, ya. Sebenarnya motivasinya jangan seperti itu, nggih. Ya, itu harus kita tanamkan pada kita sebagai seorang pendidik. Ya, untuk selanjutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Berarti dari dalam diri sendiri, bukan karena suatu paksaan atau aturan. Itu datangnya dari diri pribadi sendiri. Kita ke eksplorasi budaya positif yang berikutnya berupa keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Ya, di dalam budaya positif itu ada keyakinan kelas, ada hukuman, dan penghargaan. Agar terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara keluarga kelas. Jadi ketika Bapak Ibu pertama mendapat kelas, pertama yang dilakukan agar terbentuk budaya positif itu bersama-sama dengan peserta didik itu membuat keyakinan kelas. Keyakinan
nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Mengapa sih harus keyakinan kelas? Mengapa tidak diganti atau tidak yang seperti kita gunakan peraturan kelas saja? Dan mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya budaya positif? Dan bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya, kalau peraturan itu kan biasanya sudah terbentuk dari sebelumnya. Ya, sebagai contoh, mungkin saya di tahun kemarin masih mengajar kelas 4. Kalau dengan peraturan kelas, berarti kalau di tahun berikutnya saya masih pegang kelas 4, itu peraturannya masih sama. Tapi kalau kita merujuk ke keyakinan kelas, kan peserta didiknya berbeda. Nah, itu bisa dibuat kesepakatan bersama. Nanti keyakinan kelasnya pun akan berbeda, bukan lagi sebuah peraturan kelas. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah saja, ya, dari pihak guru yang memberikan, ya. Biasanya guru itu yang memberikan hukuman, dan bagi murid hanya menerima suatu hukuman tanpa suatu diskusi atau pengarahan dari guru, ya. Biasanya kalau kita melihat murid itu kita langsung, ya, itu yang namanya hukuman. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik atau verbal. Fisik mungkin seperti menjewer atau menepuk bahu si murid, atau berupa yang verbal berarti kata-kata, dan membuat murid merasa disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata kita, ya. Mungkin secara tidak sadar apabila kita keceplos ngomong, mungkin itu akan tertanam dalam diri siswa kita sampai kapanpun seperti itu. Disiplin dengan bentuk sanksi atau konsekuensi sudah terencana atau sudah ada kesepakatan atau sudah disepakati, ya. Biasanya kalau yang sering kita lakukan, nanti ketika kita siswa melanggar seperti ini sudah ada hukumannya tersendiri, seperti itu. Menurut Alficon dalam Published Reward 1993 dalam wawancara ASCD atau Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya mengemukakan beberapa alasan mengapa penghargaan justru sama seperti menghukum, ya. Seperti kalau Bapak Ibu mungkin ada murid yang dapat nilai 100, nanti diberi penghargaan berupa bintang atau diberi permen seperti itu. Nah, itu menurut Kohn itu penghargaan seperti itu sama dengan menghukum seseorang atau murid kita. Apa pengaruhnya untuk jangka pendek dan jangka panjangnya? Penghargaan berlaku untuk mendapat seseorang melakukan sesuatu dalam waktu jangka pendek. Jika kita sebagai seorang guru menggunakan penghargaan
lagi dan selalu seperti itu, maka anak tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan. Ya, besoklah aku mau dapat 100, biar dari guru dapat uang 2.000 atau 5.000. Jadi motivasi anak itu bukan untuk pembelajarannya, tapi pengen mendapat penghargaannya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan tersebut lagi. Ya, seperti tadi yang sudah saya contohkan, apabila kita memberikan penghargaan kepada siswa berupa benda atau uang atau sesuatu apapun, anak akan berharap mendapat penghargaan tersebut lagi. Nah, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang kita lakukan itu ternyata tidak baik. Ya. Ada dua kubu di sini ya, penghargaan yang tidak efektif dan penghargaan yang merusak hubungan. Ya. Yang penghargaan tidak efektif adalah suatu penghargaan, yaitu suatu benda atau peristiwa yang diinginkan dan dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan ini, Anda akan mendapat penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharap suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Ya. Nanti kalau tidak dapat 100 kan berarti tidak dapat permen atau tidak dapat uang. Ya. Kemudian sakit hati dan kemungkinan lain tidak akan berusaha setelah sebelumnya. Untuk penghargaan yang merusak hubungan, ketika seseorang diberi sebuah penghargaan atau pujian di depan banyak orang, maka yang lain itu akan iri. Ya, contohnya, itu loh si A itu yang selalu ranking 1, selalu menjadi juara. Ya, itu akan membuat murid yang lain itu merasa iri, dan mungkin malah sebagian dari mereka yang tidak mendapat pujian itu tidak akan menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberi penghargaan kepada murid-muridnya, maka muridnya akan termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja, tapi bukan dari dalam diri murid itu sendiri. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Ya, bisa saja itu berbohong agar mendapat pujian atau penghargaan. Ya. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, Bu Martin bisa dibacakan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu, kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen setiap mereka memberikan jawaban yang benar, dan sebagian yang lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Iya, terima kasih. Ya, itu merupakan contoh-contoh penghargaan yang mengurangi ketepatan. Yang berikutnya, penghargaan itu sama dengan menghukum. Ya, bisa mungkin Pak Agung dibacakan dari situ. Baik. Penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum. Penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya. Anda akan merasa dihukum. Iya, seperti itu ya. Itu adalah penghargaan yang menghukum. Misalnya seorang siswa kepengen rankingnya 1, tetapi setelah mendapatkan rapotnya pas dibuka rankingnya 2, itu siswa tersebut akan merasa seperti dihukum, seperti itu. Ya, untuk yang berikutnya mengenai pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak,
berbeda daripada peraturan. Sifatnya lebih rinci dan konkret. Kalau keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam bentuk positif. Ya, kalau yang biasanya kita buatkan peraturan, sebagai contoh, dilarang memakai topi selain yang sudah ditentukan sekolah. Ya, kalau kita merujuk keyakinan kelas, berarti itu bentuk dari disiplin berpakaian, seperti itu. Bahasanya itu lebih halus. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu tidak dibuat oleh gurunya, itu kerjasama antara guru dan peserta didik atau murid bersama-sama. Ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi dari tahun ajaran sekarang dan tahun ajaran berikutnya itu berbeda, tidak sama. Selanjutnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Itu ada diagramnya. Yang pertama ada bertahan hidup atau survival. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, atau in English is love and belonging. Kemudian ada kesenangan, fun, ada kekuasaan, the power, dan ada kebebasan atau freedom. Untuk yang pertama, bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini untuk disayang dan diterima itu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan ini untuk memberi dan menerima kasih sayang dan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Seperti kita dalam satu keluarga SD Negeri 3 Rawaeng, kita harus mempunyai rasa kasih sayang agar hubungannya saling terjalin dengan baik, ya, harmonis, seperti itu, ya. Begitu juga dengan anak-anak atau peserta didik, itu mempunyai kebutuhan dasar akan kasih sayang dan rasa yang diterima yang tinggi. Biasanya ingin disukai atau diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akan akrab dengan orang tuanya. Biasanya kalau anak-anak yang membutuhkan kasih sayang itu seperti itu. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Ya, itu karena kasih sayang. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Yang berikutnya tentang penguasaan, ya, atau kekuasaan, the power. Ya, biasanya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan itu selalu ingin menjadi pemimpin. Ya, dia itu tidak mau jadi yang anggota, mungkin pengennya jadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru. Terus mereka akan kecewa bila melakukan kesalahan. Ya, mungkin kita ada ya siswa kita yang kalau mungkin ikut suatu lomba, kalau tidak juara dia itu akan merasa kecewa. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu mencapai yang ingin menjadi yang terbaik. Kemudian kebutuhan kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang
Untuk selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Yang pertama ada sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat pemantau, yang terakhir manajernya. Nanti kita akan belajar saya sudah di posisi mana atau saya pernah melakukan yang mana dari 5 posisi kontrol guru terhadap muridnya. Yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata seperti ini: patuhi aturan saya, awas loh. Nah, seperti itu. Terus bisa juga kamu selalu saja bersalah, seperti itu. Itu kalau di posisi guru sebagai penghukum. Untuk yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ya. Lembut tapi mungkin menyakitkan. Seperti itu. Ya. Sebagai contoh, namanya ibu lah sangat kecewa sekali sama kamu, tiap hari terlambat terus. Nah, seperti itu. Dengan suara yang lebih halus. Yang ketiga, posisi kontrol guru terhadap murid yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Posisi di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor mempengaruhi seseorang. Nah, mereka biasanya kadang berkata seperti ini: ayolah bantu demi Bapak, kamu manut ya, kamu yang nurut ya, seperti itu. Jangan nakal, jangan berisik, seperti itu. Untuk yang keempat, posisi kontrol guru terhadap murid sebagai pemantau. Ya, istilah memantau itu sama dengan mengawasi ya, mengawas-awas ya. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Ya. Yang terakhir, posisi kontrol guru sebagai manajer. Ya. Pada posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ya, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi ini lebih halus ya dari keempat tersebut. Kita akan memanggil peserta didik atau murid untuk berkomunikasi atas mungkin kesalahan apa yang murid perbuat, seperti itu. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Ya, kalau manajer itu sudah ada di tempatnya itu. Dia lebih dewasa mungkin dari keempat kontrol guru yang pertama, kedua, dan ketiga. Untuk selanjutnya segitiga restitusi. Ya. Ada 3 di sini. Pertama tentang menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, yang ketiga
menanyakan keyakinan. Ada 3 langkah tadi ya dalam segitiga restitusi ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah pendapat dari Gosen di tahun 2004. Ciri-ciri dari restitusi yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri sendiri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi menguatkan. Kesembilan, restitusi itu fokus pada solusi ya. Berarti kita mencari solusi, bukan menyalahkan ke siswanya atas kesalahan yang dia berbuat. Dan yang ke-10, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ya, ini adalah salah satu mungkin bentuk aksi nyata budaya positif yang sudah kita di SD Negeri 3 Rawai laksanakan. Ya, ada sholat duhur berjamaah yang dilaksanakan setiap hari untuk kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6. Ada biasanya di pagi hari Bapak dan Ibu guru menyambut muridnya dengan senyum, salim, dan saling menyapa. Kemudian ada senam yang biasanya kita lakukan setiap hari Rabu dan hari Jumat. Itu saya ambil kenapa pakai baju pramuka, karena itu dilakukan pada hari Jumat seperti itu. Untuk selanjutnya biasanya kita juga sering melakukan Jumat bersih, ya, dilakukan setelah kita melaksanakan senam bersama. Kemudian membaca Asmaul Husna dilakukan setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai. Untuk yang selanjutnya itu yang sudah saya lakukan, membuat kesepakatan kelas. Ya, itu nanti bisa dipraktekkan oleh Bapak Ibu semua di kelasnya. Itulah pemaparan materi yang sudah saya lakukan. Mungkin untuk menambah, mungkin tadi karena mendengar ceramahnya saya atau presentasi saya itu mengantuk, kembali lagi saya pengen melakukan ice breaking dulu. Nanti saya contohkan ya, ini sudah saya lakukan di kelas saya juga. Saya contohkan ya. Tepuk 1 ke depan, tepuk 2 dari samping kanan dan kiri. Ya, tepuk 3 kanan depan. Ya. Kalau tepuk 4 dua-dua. Kanan dulu ya, kanan dulu. Kemudian kalau 5 2-2 1. Kalau 6 Bu, sampai 5 saja. Jelas ya? Kita itu dulu ya, dibuat pertama dulu, nanti kurang konsentrasi. Coba tepuk 1, tepuk 2, jos banget. tepuk 3, Jos banget. tepuk 4, tepuk 5, berisik. 2 kali tepuk 3.
seperti itu, oke? Ya, terima kasih. Masih bersemangat ya? Masih. Ya, masih. Lanjut. Ya, lanjut. Untuk acara selanjutnya, lain-lain mungkin ada dari Bapak Ibu yang mau memberikan saran, kritik atau motivasi kepada saya atas diseminasi yang sudah saya lakukan. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu. Monggo. Oh, Bu Martin. Oh ya, boleh. Silakan. Cukup saja ya. Iya, saya beri mic ya. Pakai mic. Iya, biar terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yatni yang sudah memaparkan presentasinya dengan baik, dengan runtut, nggih. Bapak Ibu jelas nggih? Sangat jelas. Sangat jelas, bagus sekali. Sekarang kita jadi tahu nih Bapak Ibu bahwa dalam keseharian kita sebagai guru itu ternyata ada budaya positif, ya. Nah, budaya positif itu ternyata banyak sekali konsep-konsepnya, ya. Tadi saya mendengar ada disiplin, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman, penghargaan, posisi kontrol, dan apa tadi istilahnya? Segitiga apa ya? Restitusi. Bagus sekali, berarti Bapak Ibu tadi benar-benar mendengarkan. Ya, restitusi ya. Ada satu hal yang menarik buat saya adalah tentang 5 posisi kontrol, ya. Ada 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai seorang guru, ya, pasti melakukan hal-hal yang seperti itu. Tetapi sebelum mendengar paparan dari Bu Yatni, kita tidak mengetahui kita di posisi kontrol yang mana. Gimana Bapak Ibu? Iya, kita belum tahu keseharian kita itu berada pada posisi kontrol yang mana. Dan harapan saya semoga setelah kita mendengarkan paparan dari Bu Yatni tadi, kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang manajer nih Bapak Ibu. Iya, kita berharap kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Yang tadi bagaimana kalau menjadi seorang manajer? Nada suaranya halus, bahasa tubuhnya tidak kaku, ya. Terus kita selalu mendekatkan diri kita kepada murid kita, ya. Jangan ada jarak antara kita. Tuh. Ya kan? Ya. Bismillah. Oh jangan jauh. Bismillah. Semoga kita bisa nih Bapak Ibu nggih. Kita alhamdulillah dapat ilmu baru nggih. Iya, dapat ilmu baru. Terima kasih Bu Yatni. Mungkin itu saja dari saya. Ada yang mau menambahi monggo. Ya, monggo nggih dari saya. Menwal qalami wa maisturun billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih kepada Bu Martin. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain yang pengen memberikan sarannya atau kritiknya atau motivasinya kepada saya agar lebih baik lagi dari sekarang. Monggo. Oh iya, dari Pak Agung boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mencoba menambahkan seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Martin. Setelah kita bersama-sama tadi mengikuti diseminasi yang sudah dipaparkan oleh Bu Suyatni, alhamdulillah dengan adanya diseminasi tadi, tentunya apa yang sudah dipaparkan menjadikan kita tambah ilmu, ya, tambah ilmu, terutama tadi berkaitan dengan budaya positif yang ada di sekolah. Setelah kita pahami bersama, ternyata sebetulnya banyak sekali kegiatan yang sudah kita laksanakan bersama di sekolah, yang termasuk budaya positif, ya. Kemudian
dari apa yang disampaikan oleh Ibu Suyatmi menjadikan mungkin untuk rekan-rekan jadi termotivasi untuk bisa mengikuti ingin menjadi seperti Bu Yatmi, menjadi calon guru penggerak. Ya. Mudah-mudahan nanti kita dan teman-teman bisa mengikuti Ibu Nyi, doakan saja. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan mungkin kepada Bu Yatmi, apakah tadi salah satu yang disampaikan berkaitan dengan apa istilahnya yang tadi anak-anak itu? Apa ya? Yang ditempel di yang sudah biasa kesepakatan kelas, apakah kalau saya perhatikan apakah hampir sama dengan istilahnya seperti kontrak perjanjian antara guru dengan siswa di dalam terutama siswa berarti ya, siswa dengan guru ketika akan mengikuti pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kak Agung. Mungkin akan saya jawab sekalian saja, ya mungkin hampir sama dengan kontrak, tapi nanti kontraknya itu setiap tahun kita berbeda ya Pak, diperbarui seperti itu. Karena nanti kan peserta didiknya juga berbeda. Caranya nanti ya mungkin mungkin seperti ini ya Pak. Kalau akan membuat suatu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, nanti anak-anak dibuat untuk seperti kayak awalnya itu yang tentang yang negatif dulu, yang kata-kata yang yang negatif. Contohnya dilarang mencontek. Nah, nanti anak kan pada menempel. Ada lagi Pak, dilarang berisik seperti itu. Kemudian ada lagi dilarang datang terlambat. Nah, dari kata-kata itu ada dilarang, ada tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nanti kita gabungkan menjadi satu. Ya, kata-kata dilarangnya itu kita hilangkan. Ya, kalau untuk keyakinan kelas, ya. Kalau untuk keyakinan kelas itu menuju ke yang hal positif. Ya, kalau kita kan seringnya kalau membuat suatu peraturan kan kebanyakan negatif semua ya, kata kerjanya dilarang, tidak boleh, nah seperti itu. Kalau di keyakinan kelas itu kita menggunakan kata-kata yang positif. Dari tadi yang dilarang-dilarang itu mungkin kita menuju ke satu kata yang menuju ke kesepakatan kelas yang positif itu tersebut. Nah kayak tadi dilarang datang terlambat, dilarang membuang sampah. Nanti dari mamanya dilarang datang terlambat dan lain sebagainya, kita bisa menuju ke kata yang lebih positif, yang lebih halus, itu tentang disiplin. Ya, disiplin kan bisa bermacam-macam. Ada disiplin waktu, disiplin berpakaian, ya seperti itu. Kalau mamanya untuk hubungannya dengan kesehatan seperti tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti nanti kita menuju ke contohnya tentang kebersihan seperti itu, menujunya ke satu kata yang lebih positif. Seperti itu mungkin Pak Agung yang bisa saya jawab. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang lain. Bu Subratun. Oh iya, silakan. Terima kasih. Yang saya ucapkan terima kasih dengan ikutnya diseminasi Bu Yatmi, sehingga saya tahu bahwa selama saya mengajar itu informasi dikira Bu. Mungkin saya selama mengajar dalam kelas banyak peraturan-peraturan yang kebanyakan dari saya, bukan dari kesepakatan antara siswa dan guru. Ini informasi ini. Dengan kegiatan ini saya akan belajar memperbaiki diri tentang kesalahan apa yang sudah saya lakukan sebelumnya. Saya juga akan tertarik dengan pembentukan keyakinan kelas yang mungkin selama ini saya ajarkan kurang. Dari peraturan-peraturan, kebanyakan peraturan dari cuma dari guru saja, ya bukan dari
Habib. Iya, seperti itu. Nggih. Nah, nanti saya akan usahakan buat kesepakatan yang kebanyakan dari siswa atau peserta didik, sehingga peraturan itu bisa minimal mungkin bisa dilakukan siswa, karena siswa itu membuat peraturan sendiri. Masa kita membuat peraturan dilakukan sendiri? Iya, betul ya. Kemungkinan kurang bagaimana siswa. Kalau kita yang buat kan guru kilo tahu. Kalau anak yang buat kemungkinan akan lebih disiplin. Karena hasil dari pemikiran dari beberapa siswa, dan mungkin bisa dijadikan keyakinan untuk sekolah apabila semua kelas membuat keyakinan kelas dan dijadikan satu dibahas seluruh warga sekolah, sehingga setelah kelas-kelas mungkin berperaturan yang dibuat siswa mungkin kelas 1 ini 2, 3 sampai 6 lain, jadi bisa dibahas dari satu jadi seluruh warga sekolah bisa. Saya juga ucapkan semoga terinspirasi dari guru penggerak Bu Yatmi yang lain-lain bisa mengikutinya. Ya, amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Semangat banget, Dok. Ya, terima kasih kepada Bu Suratun. Itu mungkin sebagai masukan untuk kita semua ya. Nanti ketika kita bisa memperbaikinya, mungkin di awal tahun pelajaran, di awal kita akan membuat suatu kesepakatan kelas. Nanti dari kesepakatan kelas itu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu apabila kita gabungkan menjadi satu itu bisa dijadikan menjadi kesepakatan sekolah seperti itu. Nah, mungkin ada masukan lagi dari Bapak Ibu? Boten? Oh, sudah cukup ya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas dukungannya dari Bapak Ibu semua, telah meluangkan waktunya untuk saya melakukan diseminasi di modul 1.4 budaya positif. Semoga apa yang saya paparkan tadi menjadi motivasi Bapak Ibu, menjadi motivasi kita semua agar menjadi seorang pendidik yang paling tidak kita itu disenangi oleh peserta didik kita, terus kita menjadi seperti tadi yang Bu Martin sampaikan, seorang manajer yang kita harus dari tutur kata kita akan lebih halus seperti itu, dan kita tidak kaku kepada murid-murid kita. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri, saya pengen berpantun. Siang-siang pergi ke kota. Mantap. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi saya. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.